بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memulai program kita pembelajaran berkaitan dengan ngaburit. Apa yang dimaksud dengan ngaburit adalah ngaji bareng pakai kitab, ngaji bareng pakai kitab. Di mana belajar dengan kitab adalah merupakan di antara kesempurnaan untuk mendapatkan ilmu yang bersumber dari Quran maupun sunnah Nabi SAW. Dan kitab yang akan kita bahas adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala anhu wa ra'ah, yaitu yang berjudul Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Al-Mulakhas adalah ringkasan, fi syarhi di dalam membahas, di dalam menjelaskan kitab tauhid, kitab yang berkaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita langsung memulai. Di sini perhatikan. Jadi kalau antum punya kitab, antum bisa lihat di halaman 9. Antum bisa lihat di halaman 9, dan baiknya antum memiliki kitab, membeli kitab. Dan alhamdulillah harganya ini tidak sampai menjual rumah insyaallah taala. Dibandingkan antum semua kadang membeli kota untuk internet yang harganya mungkin ratusan ribu, sehingga per bulan itu mungkin bisa jutaan atau ratusan ribu rupiah yang antum gunakan untuk membeli kota. Maka mengapa tidak membeli kitab untuk kemanfaatan kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita memulai Kitab At-Tauhid. Di dalam pembahasan ini kita akan mencoba menjelaskan pembahasan di dalam kitab ini kata demi kata terlebih dahulu, dari kata demi kata terlebih dahulu. Manfaatnya adalah untuk kita bisa mendapatkan mufradat, kosakata setiap harinya. Sehingga kita tahu, oh ternyata artinya ini kitab apa, tauhid itu apa. Sehingga setiap harinya kita ada penambahan ilmu. Jadi sangat merugi kalau kita tidak bisa menambah ilmu setiap harinya. Hanya bisa menambah kemalasan demi kemalasan. Sehingga sampai kapan kita bodoh dengan agama kita. Kita belum bisa berbahasa Arab, belum bisa baca kitab. Padahal kita mengaku ahli sunnah, salafiyun. Padahal ahli sunnah adalah mereka yang senantiasa membangun agamanya di atas ilmu. Dan seseorang tidak akan bisa mendapatkan ilmu dengan kemalasan. Maka harus berjuang ya untuk mendapatkan ilmu tersebut dengan tenaga, dengan waktu, dengan harta dan seterusnya. Dan harus menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita, bukan dunia. Baik, kitabu, jadi kitab ini sudah digunakan di dalam bahasa Indonesia. Jadi kita sering menggunakan kitab, artinya buku At-Tauhid, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi At-Tauhid asal katanya adalah wahada yuwahhidut tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidak ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab At-Tauhid, kitab yang membahas tentang tauhid. Mudah perhatikan, di sini ada wa. Wa di sini artinya dan. Qauli, perkataan. Allah, apabila disandarkan kepada Allah perkataannya, maka terjemahannya adalah firman. Firman Allah Ta'ala yang maha tinggi. Jadi Ta'ala maknanya adalah yang maha tinggi. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita baca satu demi satu, kata demi kata. Wa dan, ma tidak. Khalaqtu di sini ada dua kata, yaitu khalaqa dan tu yang bermakna ana. Jadi khalaqtu, saya telah menciptakan. Karena khalaqa ini adalah fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Sementara tu ini adalah bermakna ana. Jadi khalaqtu, aku telah menciptakan. Jadi ana di sini adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian berikutnya adalah al-jinnah, jin, ya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya selain daripada malaikat dan manusia. Wa dan al-insa, al-insa manusia. Illa, kecuali, liya'budun. Di sini ada dua kata juga, li, untuk. Jadi li di sini tersendiri maknanya untuk, walaupun tersambung dengan kata yang berikutnya ya'budun, untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Liya'budun, untuk menyembahku. Jadi kalau kita
terjemahkan secara global, secara utuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku, kecuali untuk menyembahku. Maka di dalam ayat ini kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan bahwasanya jin ini ada, begitu pula dengan manusia ini ada karena tujuan ini, ibadah. Jadi kita tidak akan mungkin ada di muka bumi ini, begitu pula dengan makhluk Allah yang disebut dengan jin, begitu pula benda yang lainnya yang ada di langit dan di bumi, kecuali untuk ini. Jadi tujuan diciptakannya manusia, kita bisa mendapatkan kesimpulan, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sepertinya kita tidak akan bisa bahas secara utuh, sempurna di halaman 9 ini keseluruhan karena pembahasannya panjang. Maka kita cukupkan sampai kita mulai daripada kata maudhu' sampai wal bada'. Ya, wal bada'. Kita perhatikan, kita baca maudhu'u penjelasan. Jadi maudhu' adalah penjelasan. Seperti kalau kita mengatakan mal maudhu', apa jadi pembahasannya? Jadi maudhu' ini adalah pembahasan yang akan dibahas. Hadza ini. Jadi hadza ismul isyarah yang bermakna ini. Alkitab, buku. Jadi kalau kita baca secara utuh, maudhu' hadzal kitab, penjelasan ini buku. Nah, itu kalau terjemahannya secara sesuai dengan urutan. Maudhu' ini buku, penjelasan ini buku, itu kalau terjemahan secara urutan. Tapi penerjemahan secara baiknya yang enak didengar adalah penjelasan kitab ini. Nah, penjelasan kitab ini. Itu kalau diterjemahkan agar kita bisa enak mendengarnya pembahasan tersebut. Kemudian lanjut bayanu. Bayan penjelasan, ya, keterangan. Jadi bayan ini adalah dalil, keterangan, hujah. At-tauhid, tentang tauhid. Alladhi yang aujabahu, ini ada dua kata juga, aujaba dengan hu. Aujabahu yang Allah wajibkan. Ya, yang Allah paling wajibkan. Allah lafzul jalalah ala atas. Jadi ala ini artinya atas, ibadihi hambanya. Ibadihi ini hu ini kembali kepada Allah. Dia adalah ismul dhamir. Ala ibadihi atas hambanya. Jadi kalau kita baca bayanu hujjah penjelasan tauhid tentang tauhid alladhi yang aujabahullah yang Allah paling wajibkan ala ibadihi atas hambanya. Karena tauhid adalah perkaranya wajib paling wajib. Ini yang paling utama yang kita pelajari. Jadi sebelum kita mempelajari sholat, mempelajari zakat, mempelajari tentang bagaimana ibadah haji, bagaimana bersedekah, bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, ini dulu kita selesaikan penjelasannya, itu tentang tauhid. Karena bagaimanapun hebatnya ibadah yang kita lakukan, sebesar apapun ibadah yang kita lakukan, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, kalau kita terjatuh dalam perkara kesyirikan, tidak mentauhidkan Allah, maka semua ibadah yang kita bangun tidak ada nilainya. Oleh karenanya, dakwah yang paling utama dan paling pertama yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada umatnya ini tauhid. 13 tahun di Mekah, kemudian selebihnya di Madinah, maka seluruh dakwah Nabi SAW ini tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini adalah kewajiban yang paling wajib, nomor satunya paling wajib ini. Dan dosa yang paling besar, induknya dosa adalah kesyirikan. Kalau dosa yang lainnya masih berkesempatan, masih ada pintu taubat untuknya, namun orang yang terjatuh dalam kesyirikan dan mati dalam keadaan kesyirikan, maka tidak ada maaf baginya. Tidak ada ampunan baginya. Seluruh amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sia-sia amalannya dan dia kekal di dalam neraka. Akan tetapi kalau orang beribadah dengan tauhid, walaupun ada dosa maksiat yang ada pada dirinya, maka itu tergantung dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan dosa-dosanya. Kalau Allah mau, Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau Allah mau, maka Allah azab dia sebelum dia dimasukkan ke dalam surga. Selama Anda memiliki tauhid, maka Anda akan selamat di dunia dan akhirat insyaallah taala. Kita lanjut. Wa khalaqahum. Nah, di sini perhatikan wa dan khalaqahum. Di sini ada double kata ya. Wa khalaqahum ini sebenarnya lebih kata di sini, seharusnya cuma satu hal di sini, berarti lebih di sini tulisannya. Berarti ada salah cetak di sini. Wa khalaqahum. Dan Allah menciptakan mereka. Hum ini mereka. Siapa tadi? Jin dan manusia masuk di dalamnya. Hum. Huma hum. Hu dia seorang laki-laki. Huma dia dua orang laki-laki. Hum mereka banyak laki-laki. Jadi hum ini kembali kepada mereka, yaitu jin dan manusia. Wa khalaqahum dan Allah
ciptakan mereka li ajlihi, untuk itu, li ajlihi, untuk itu. Apa untuk itu? Adalah untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Karena sesungguhnya salat itu tidak dikatakan salat sampai kita mentauhidkan Allah. Tidak dikatakan berbakti kepada kedua orang tua seseorang sampai dia di dalam berbaktinya itu dia mentauhidkan Allah. Dan seseorang itu tidak dikatakan dia berpuasa kepada Allah sampai dia dalam puasanya itu mentauhidkan Allah. Maka inilah semua ibadah muaranya adalah tauhid. Jadi semua ibadah yang kita lakukan yang Allah syariatkan muaranya adalah kembali kepada ini, at-tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah, berdoa, istighatsah, meminta perlindungan, maka kembali kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqahum li ajlihi, di mana Allah menciptakan manusia, jin dan manusia li ajlihi, karena ini tauhid, untuk mentauhidkan Allah. Wa bayanu ma wa bayan, dan kita sudah jelaskan tadi ini, dan penjelasan ma yunafihi, apa-apa. Jadi ma ini tadi walaupun di sini bermakna nafyun, menafikan, dan tidaklah. Sedangkan di sini ma adalah bermakna apa-apa atau sesuatu. Jadi dan penjelasan tentang sesuatu yunafihi, yang menafikan tauhid tersebut. Artinya apa? Kalau sesuatu itu ada pada tauhid, maka tidak dikatakan dia bertauhid. Dia menafikan tauhidnya. Walaupun dia mengaku bertauhid. Namun kalau ada sesuatu perkara, ada pada perkara tauhid tersebut, maka tidak dikatakan dia bertauhid. Seperti orang yang mengaku dia bertauhid, namun dia meminta kepada kuburan. Dia meminta kepada batu, dia meminta kepada jin, dia meminta kepada walaupun makhluk yang paling mulia yaitu kepada Nabi SAW, meminta di kuburan Nabi SAW, maka tidak dikatakan dia bertauhid. Jadi juga dijelaskan di sini apa-apa yang menafikan perkara tauhid. Berupa apa? Minasyirkil akbar, yaitu dari syirik yang besar. Jadi syirik ini adalah menyekutukan, adanya penyekutuan terhadap Allah, menjadikan Allah sebagai tandingan, itu syirik al-akbar. Jadi apabila seseorang terjatuh kepada syirik al-akbar, akbar ini yang besar, yang paling besar, maka dia menafikan tauhid, yunafihi. Jadi di sini dijelaskan wa bayanu ma yunafihi minasyirkil akbar, dan penjelasan yang menafikan dari syirik yang besar. Kemudian berikutnya au yunafi kamalahu, atau dia menafikan, meniadakan kesempurnaan tauhid tersebut. Jadi seumpama ada perkara yang dilakukan oleh seseorang, walaupun dia tidak terjatuh pada syirik yang besar, namun dia tidak menyempurnakan tauhidnya. Jadi ada perkara yang menghilangkan syirik, yang menghilangkan tauhid secara utuh. Apabila dia mengerjakan sesuatu itu, maka dia tidak dikatakan bertauhid dan dia terjatuh dalam kesyirikan yang besar. Dan ada sesuatu perkara amalan yang apabila dilakukan, maka tidak menghilangkan tauhidnya, cuma tidak menyempurnakan tauhidnya. Artinya tauhidnya tidak sempurna. Seperti seseorang yang bersumpah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia mengatakan demi mamaku, demi bapakku. Maka walaupun sumpah ini termasuk dosa syirik yang kecil, namun dia merupakan wasilah kepada syirik yang besar. Maka semua kesyirikan hendaknya dijauhi. Maka seperti orang yang riya, yang sum'ah di dalam ibadahnya, yang ingin dilihat, yang ingin dipuji dalam ibadahnya, maka walaupun tauhidnya ini tidak hilang, tapi dia tidak sempurna tauhidnya. Itulah yang dikatakan ada yang menghilangkan tauhid secara keseluruhan, ada yang menghilangkan kesempurnaannya perkara tersebut. Al-wajibah, yang merupakan kewajiban, ya, yang wajib dari sempurnanya tauhid tersebut. Awil mustahab, atau dari perkara mustahabnya. Jadi ada yang penyempurna dalam perkara wajibnya tauhid, ada yang mustahabnya tauhid. Minasyirkil akbar wal bid'ah, apakah dari syirik kecil yang mengurangi kesempurnaan tauhid yang sifatnya wajib atau mustahab, atau wal bid'ah, begitu pula dengan perkara bid'ah. Inilah zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa kita bahas. Semoga bisa diperhatikan dengan seksama, kemudian terus-menerus diulangi agar kita paham tentang tauhid ini. Betapa pentingnya kita mempelajari tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab dia adalah merupakan tujuan penciptaan kita di muka bumi ini. Demikianlah zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan saya nasihatkan agar ikhwas sekalian bisa talaki kitab ini, mempelajari kitab ini, Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, dan kalau bisa bukunya ini dibeli. Dan insyaallah kita akan berkesinambungan di dalam mempelajari kitab ini. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.